Auto gempar se-Asia. Dikonfirmasi resmi, klub EPL Manchester United tiba di Malaysia hari ini. Namun kabar super mengejutkan datang, laga kontra ASEAN All Stars mendadak dibatalkan gara-gara pelayanan buruk pihak FAM kepada pemain dan staf Man United. Bahkan dilaporkan makanan hingga hotel menginap pemain tak layak untuk tim sekaliber Man United. Wah, benarkah demikian? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Mantap! Dikonfirmasi tepat hari ini, skuad semakin lengkap dengan datangnya para pemain abroad Timnas Indonesia di TC Bali jelang lawan Cina. Simak daftar terbaru siapa saja yang sudah tiba di Bali berikut ini. Auto bikin malu pamor ASEAN anjlok. Pelatih Man United Ruben Amorim dilaporkan mengaku muak dan marah besar kepada penyelenggara laga Manchester United versus ASEAN All Stars. Bahkan dikabarkan kasih kode keras mending main di Indonesia daripada Malaysia. FAM dan AFF Auto jadi sasaran kecaman keras seantero Asia, dituduh bikin malu dan gagal urus event internasional. Validkah demikian? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Geger besar di negeri jiran. Media Asia ini beritakan ribuan orang di Malaysia lakukan aksi protes dan demo besar-besaran jelang laga ASEAN All Stars versus Manchester United untuk meminta pengembalian tiket laga gara-gara FAM. AFF bisa auto malu besar sudah terlanjur undang Manchester United. Wah, validkah semua ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Breaking news, kabar gembira. FIFA resmi umumkan hasil drawing Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia untung besar bisa satu grup dengan Brasil. Kok bisa begitu? Simak berikut inilah analisis dan fakta lengkap panasnya persaingan grup. Resmi tepat pagi ini, Kevin Dix beri kejutan besar untuk seluruh fans Timnas Indonesia jelang laga penentuan versus Cina di GBK. Semua auto bahagia mendengarnya. Apakah itu? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Auto bikin bangga fans Garuda. Setelah sekian lama tak gabung timnas, Stefano Lillipali langsung beri komentar super berkelas kayak gini. Tepat setelah tiba di TC Timnas Indonesia Bali. Apa sebenarnya yang dikatakan Vano? Simak info lengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Breaking news, kabar gembira. FIFA resmi umumkan hasil drawing Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia untung besar bisa satu grup dengan Brasil. Kok bisa begitu? Simak berikut inilah analisis dan fakta lengkap panasnya persaingan grup. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA akhirnya resmi mengumumkan hasil drawing grup untuk Piala Dunia U17 2025. Kabar menggembirakan datang untuk Timnas U17 Indonesia karena mereka dipastikan masuk ke grup H bersama tim-tim kuat seperti Brasil, Honduras, dan Zambia. Pengundian ini dilakukan di Qatar pada Senin dini hari, waktu Indonesia. Lawan-lawan Indonesia di grup H tentu tidak mudah. Brasil adalah salah satu raksasa sepak bola dunia yang selalu menjadi favorit juara di berbagai ajang internasional. Honduras dan Zambia juga bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Sementara itu, juara bertahan Jerman tergabung di grup G bersama Kolombia, Korea Utara, dan El Salvador. Tuan rumah Qatar mendapat tantangan berat karena harus bertemu dengan Italia, Afrika Selatan, dan Bolivia di grup A. Di grup D, Argentina harus berhadapan dengan Belgia dan beberapa tim kuat lainnya. Perjalanan Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025 terbilang luar biasa. Tim asuhan Nova Arianto berhasil lolos setelah mencapai babak perempat final di ajang Piala Asia U17 2025. Di babak penyisihan grup Piala Asia, Garuda Muda tampil sangat meyakinkan. Mereka keluar sebagai juara grup C dengan raihan poin sempurna 9 poin dari 3 laga. Indonesia menang 1-0 atas Korea Selatan, kemudian menghajar Yaman 4-1 dan menaklukkan Afghanistan 2-0.
Sayangnya, perjalanan timnas U17 Indonesia terhenti di babak perempat final setelah kalah telak 0-6 dari Korea Utara. Sebagai informasi, Asia mendapatkan jatah 9 wakil di Piala Dunia U17 2025. Selain Indonesia dan Qatar sebagai tuan rumah, negara-negara lain yang lolos adalah Arab Saudi, Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Korea Utara, dan Tajikistan. Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung dari tanggal 3 sampai 7 November 2025. Resmi tepat pagi ini, Kevin Dix beri kejutan besar untuk seluruh fans timnas Indonesia jelang laga penentuan versus Cina di GBK. Semua auto bahagia mendengarnya. Apakah itu? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Bintang timnas Indonesia, Kevin Dix mencatatkan prestasi luar biasa bersama klubnya FC Copenhagen. Ia berhasil mencetak gol dan ikut membantu timnya menjadi juara Liga Denmark musim ini. Di pertandingan penentuan gelar tersebut, Kevin Dix memulai laga dari bangku cadangan. Ia baru masuk ke lapangan di akhir babak pertama, menggantikan Gabriel Pereira yang bermain sebagai bek tengah. Saat Dix masuk, Copenhagen sudah unggul 1-0 berkat gol cepat dari Mohamed Elias Achouri di menit kedua. Di babak kedua, Copenhagen menambah keunggulan lewat gol Jordan Larsson di menit ke-48. Kemudian, Kevin Dix ikut menyumbang gol di menit ke-59 lewat tendangan penalti. Dengan tenang, Dix menempatkan bola ke sisi kiri gawang, membuat kiper Andreas Hansen tak mampu menghentikan tembakannya. Skor 3-0 bertahan hingga akhir laga, dan kemenangan ini memastikan FC Copenhagen menjadi juara Liga Denmark musim ini. Mereka mengakhiri kompetisi dengan 63 poin, hanya unggul 1 angka dari pesaing terdekat, Midtjylland. Usai memastikan gelar Liga, Copenhagen masih punya satu laga penting, yakni final Piala Denmark melawan Silkeborg pada 29 Mei mendatang. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi Kevin Dix dan rekan-rekannya untuk meraih 2 gelar sekaligus musim ini. Kabar baiknya, tampilnya Kevin Dix di pertandingan ini juga menjadi kabar menggembirakan untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, Dix sempat mengalami cedera dan sempat diragukan bisa tampil bersama timnas. Kini dengan kondisinya yang sudah pulih dan kembali bermain, peluangnya untuk memperkuat Garuda di laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi 2 lawan berat, yaitu Cina dan Jepang, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni mendatang. Kehadiran Kevin Dix tentu menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda. Mantap! Dikonfirmasi tepat hari ini, skuad semakin lengkap dengan datangnya para pemain abroad timnas Indonesia di TC Bali jelang lawan Cina. Simak daftar terbaru siapa saja yang sudah tiba di Bali berikut ini. Ada kabar terbaru dari timnas Indonesia. 4 pemain abroad atau pemain yang merumput di luar negeri saat ini sedang dalam perjalanan menuju Bali. Mereka akan bergabung dengan pemusatan latihan yang akan dimulai pada 26 Mei 2025. TC ini sebagai persiapan menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Seperti sudah diketahui, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk ikut TC di Bali. Beberapa pemain abroad sudah lebih dulu sampai seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Saine Patinama, dan lainnya. Para pemain Liga 1 Indonesia juga akan segera menyusul setelah menyelesaikan laga terakhir mereka pada Sabtu 24 Mei 2025. Sementara itu ada beberapa pemain abroad yang baru akan terbang ke Bali karena mereka masih sibuk dengan urusan klub masing-masing seperti Maarten Paes, Mas Hilgers, dan Aliano Reinders. Nah, siapa saja sih 4 pemain abroad timnas Indonesia yang sedang dalam perjalanan menuju Bali? Berikut daftarnya. 1. Rafael Struijk. Rafael Struijk yang bermain di Liga Australia bersama Brisbane Roar sudah terbang ke Bali pada dini hari tadi.
Kehadirannya sangat penting, terutama karena Ragnar Oratmangoen dipastikan absen karena cedera dan Marcelino Ferdinand juga harus absen melawan Cina akibat akumulasi kartu kuning. Jadi, Rafael punya peluang besar untuk bermain di laga penting melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2. DeAndre James. DeAndre James baru saja menuntaskan musim 2024/25 bersama Go Ahead Eagles di Liga Belanda. Klubnya finish di posisi ke-7 dan setelah kompetisi selesai, DeAndre langsung terbang ke Bali. Info tentang keberangkatannya ke Bali terlihat dari unggahan di Instagram Stories-nya beberapa jam lalu. DeAndre diperkirakan sudah hadir di hari pertama TC 26 Mei 2025. 3. Joey Pelupessy. Pelupes juga sudah menyelesaikan musim kompetisi 2024.25 bersama klubnya Lommel SK di Liga 2 Belgia. Dia langsung berangkat ke Bali pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Pelupessy sempat mengunggah momen perpisahan yang emosional dengan anaknya sebelum pergi ke Bali. 4. Tom Haye. Tom Haye juga sudah menyelesaikan musim bersama Almere City di Liga Belanda. Menariknya, Haye dipastikan tak akan kembali ke klub tersebut karena memutuskan pergi. Jadi, selain fokus membela timnas Indonesia, Haye juga akan memikirkan masa depannya setelah ini. Keempat pemain ini akan segera bergabung dengan rekan-rekan mereka di Bali untuk menjalani TC. Laga melawan Cina dan Jepang akan menjadi tantangan besar dan kehadiran mereka diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda. Auto bikin bangga fans Garuda. Setelah sekian lama tak gabung timnas, Stefano Lillipali langsung beri komentar super berkelas kayak gini. Tepat setelah tiba di TC Timnas Indonesia Bali. Apa sebenarnya yang dikatakan Vano? Simak info lengkapnya berikut ini. Stefano Lillipali akhirnya kembali mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Nama pemain berusia 35 tahun ini masuk dalam daftar 32 pemain yang dipersiapkan untuk menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain yang dipanggil akan segera mengikuti pemusatan latihan di Bali yang dimulai pada 26 Mei mendatang. Dalam TC tersebut, skuad Garuda akan fokus mempersiapkan diri menghadapi dua lawan tangguh dari Asia Timur, yakni Timnas Cina dan Timnas Jepang, yang akan dihadapi pada bulan Juni 2025. Lillipali mengabarkan bahwa dirinya sudah tiba di Bali dan menyampaikan salam hangat kepada para pendukung Timnas Indonesia. Dalam video yang dibagikan oleh akun Twitter resmi Timnas Indonesia, Lillipali terlihat mengenakan kaos putih dan menyapa dengan penuh semangat. Halo Garuda fans, saya sudah di sini di Sanur, ucap Lillipali dengan senyuman. Bali memang bukan tempat yang asing bagi Lillipali. Ia sempat bermain untuk Bali United pada tahun 2017 setelah sebelumnya memperkuat klub Belanda SC Cambuur. Bersama Bali United, Lillipali tampil mengesankan mencatatkan 120 penampilan dengan torehan 32 gol dan 25 assist. Penampilan apiknya bersama Bali United inilah yang turut mengantarkan Lillipali kembali masuk radar timnas. Selama kariernya bersama skuad Garuda, Lillipali sudah mengoleksi 30 caps dan menyumbangkan 3 gol. Lillipali mengaku sangat antusias untuk kembali berseragam tim nasional Indonesia. Terakhir kali ia tampil untuk timnas adalah pada laga uji coba melawan Turkmenistan di tahun 2023. Saya siap untuk TC di Bali, ujarnya singkat namun penuh semangat. Panggilan Lillipali ke timnas kali ini datang setelah Ragnar Oratmangoen dikabarkan tidak bisa bergabung karena terkena virus. Situasi ini membuat pelatih Patrick Kluivert harus mencari solusi cepat dengan memanggil pemain baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Lillipali menjadi pilihan ideal karena pengalaman yang dimilikinya dan kemampuannya untuk cepat beradaptasi dengan permainan tim. Selain itu, peluang Lillipali untuk mendapatkan satu tempat di skuad utama sangat terbuka, terutama setelah penampilannya yang tajam bersama Borneo FC, di mana ia berhasil mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan terakhir.
Auto gempar se-Asia. Dikonfirmasi resmi, klub EPL Manchester United tiba di Malaysia hari ini. Namun kabar super mengejutkan datang, laga kontra ASEAN All Stars mendadak dibatalkan gara-gara pelayanan buruk pihak FAM kepada pemain dan staf Man United. Bahkan dilaporkan makanan hingga hotel menginap pemain tak layak untuk tim sekaliber Man United. Wah, benarkah demikian? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Hari ini, akun Instagram resmi Manchester United mengonfirmasi bahwa skuad utama mereka telah tiba di Malaysia. Kehadiran setan merah disambut antusias oleh para penggemar di medsos, terutama menjelang laga melawan ASEAN All Stars yang dijadwalkan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada 28 Mei mendatang. Kunjungan ini adalah bagian dari tur pasca musim United, yang dipersembahkan oleh Snapdragon dan diatur oleh Pro Events, sekaligus menjadi momen kembalinya mereka ke Asia, setelah terakhir kali bermain di Bangkok melawan Liverpool pada 2022. Namun di luar dugaan dibuat isu besar yang membuat publik terkejut. Pertandingan Manchester United kontra ASEAN All Stars mendadak dibatalkan. Kabar ini sengaja dibuat setelah muncul spekulasi bahwa pihak panitia penyelenggara di Malaysia tidak memberikan pelayanan maksimal kepada tim sebesar Manchester United. Isu yang dibuat menyebutkan mulai dari hotel yang tidak sesuai standar, makanan yang kurang layak, hingga sambutan yang dianggap biasa saja oleh pihak FAM. Hal ini dirumorkan membuat manajemen Manchester United merasa tidak dihargai hingga muncul keputusan mengejutkan untuk membatalkan laga melawan ASEAN All Stars. Jika benar, tentu kabar ini menjadi pukulan telak bagi para penggemar di Malaysia yang sudah sangat menantikan kehadiran idola mereka di lapangan hijau. Terlebih, laga ini seharusnya menjadi momentum spesial setelah terakhir kali United bertandang ke Kuala Lumpur pada tahun 2009. Sebagai pengingat, tur ini juga mencakup laga di Stadion Hong Kong pada 30 Mei yang akan dihadiri puluhan ribu fans Asia yang haus menyaksikan aksi langsung para bintang United. Selain memberikan pengalaman bagi penggemar, tur ini juga menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan klub dengan para sponsor dan mitra komersial di kawasan Asia. Dalam pernyataannya, Omar Berada, CEO Manchester United, mengatakan kami menghargai tingkat dukungan luar biasa yang dinikmati Manchester United di seluruh dunia. Dan musim panas ini kami sangat senang dapat memberikan jadwal yang memberikan kesempatan kepada para penggemar kami di Asia, Skandinavia, dan Amerika Serikat untuk terhubung dengan klub dan menyaksikan tim utama pria bermain secara langsung di lingkungan setempat. Berada juga menegaskan pentingnya tur ini dalam mendukung kekuatan finansial klub agar bisa terus berinvestasi demi kesuksesan di lapangan. Namun sebelum kamu panik atau kecewa, perlu diingat ya, kabar pembatalan laga ini hanyalah karangan belaka. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Manchester United ataupun panitia lokal terkait pembatalan pertandingan. Jadi, bagaimana nih menurut kalian soal kabar panas ini? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Geger besar di negeri jiran. Media Asia ini beritakan ribuan orang di Malaysia lakukan aksi protes dan demo besar-besaran jelang laga ASEAN All Stars versus Manchester United untuk meminta pengembalian tiket laga gara-gara FAM. AFF bisa auto malu besar sudah terlanjur undang Manchester United. Wah, validkah semua ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ribuan orang turun ke jalan melakukan aksi protes dan menuntut pengembalian tiket terkait laga ASEAN All Stars versus Manchester United yang dinilai mengecewakan. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa tiket pertandingan ini tidak laku? Kenapa stadion yang megah malah tampak kosong di banyak sudut? Pertanyaan besar pun menyeruak, apa yang salah dengan strategi promosi dan pemasaran dari FAM? Beberapa pihak bahkan terang-terangan menyarankan agar FAM belajar dari Indonesia. Seorang pengamat sepak bola Malaysia mengatakan FAM seharusnya belajar dari Indonesia yang sukses menjual tiket untuk laga-laga internasional, termasuk saat menjamu tim-tim besar dunia seperti Argentina. Mereka tahu bagaimana membangun narasi, mengemas pertandingan sebagai hiburan, dan menggugah rasa nasionalisme supporter.
Sebagai perbandingan, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang berhasil mencatat rekor penjualan tiket laga internasional yang selalu habis terjual dengan cepat. Apa rahasianya? Kuncinya ada di strategi penjualan yang transparan, harga tiket yang terjangkau, promosi masif di media digital, dan keterlibatan aktif supporter di media sosial. Sementara itu di Malaysia justru muncul suara kekecewaan dari para supporter yang sudah telanjur membeli tiket. Mereka merasa pertandingan ini tidak spesial, bahkan cenderung membosankan. Saya pikir ini akan seperti pertandingan besar, tapi lawannya ASEAN All-Star. Saya tidak tahu siapa saja yang main, rasanya tidak spesial, ujar seorang supporter yang kecewa. Tak heran sorotan tajam kini diarahkan ke FAM. Banyak yang berharap ada evaluasi besar-besaran, terutama terkait cara mempromosikan laga internasional dan bagaimana melibatkan supporter sejak awal. Kritik juga datang dari pengamat sepak bola Malaysia yang menyebut laga ASEAN All-Star versus Manchester United ini terasa kurang greget. Supporter ingin pertandingan yang kompetitif, bukan laga eksibisi setengah hati, tegas seorang pengamat sepak bola Malaysia. Menurut kabar yang beredar, penjualan tiket untuk pertandingan ini memang jauh dari target. Puluhan ribu kursi di stadion masih kosong menjelang hari H, memicu kekhawatiran di kalangan panitia. Para supporter yang sudah membeli tiket pun mulai ramai-ramai menyuarakan kekecewaan mereka di media sosial. Hingga kini, Ketua Panitia Pelaksana dari FAM belum memberikan pernyataan resmi terkait rendahnya penjualan tiket ini. Namun sejumlah pihak berharap FAM bisa lebih selektif dan strategis dalam memilih lawan tanding untuk laga-laga internasional di masa depan. Lantas, bagaimana menurutmu? Apakah memang FAM harus belajar dari Indonesia dalam mengemas pertandingan besar? Dan kalau kamu jadi panitia, laga seperti apa yang akan kamu buat agar stadion penuh sesak oleh supporter? Namun sayang setelah admin telusuri, berita di atas hanyalah karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax, semua dibuat dengan bantuan AI. Auto bikin malu pamor ASEAN anjlok. Pelatih Man United Ruben Amorim dilaporkan mengaku muak dan marah besar kepada penyelenggara laga Manchester United versus ASEAN All-Stars. Bahkan dikabarkan kasih kode keras mending main di Indonesia daripada Malaysia. FAM dan AFF Auto jadi sasaran kecaman keras seantero Asia, dituduh bikin malu dan gagal urus event internasional. Validkah demikian? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Laga yang seharusnya menjadi pesta besar sepak bola Asia Tenggara malah berubah menjadi catatan pahit bagi Manchester United. Klub raksasa Inggris yang kini diasuh oleh Ruben Amorim tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Alih-alih disambut gegap gempita seperti tur-tur sebelumnya, atmosfer yang mereka temui kali ini jauh dari ekspektasi. Antusiasme masyarakat Malaysia ternyata tidak semeriah yang dibayangkan oleh tim Setan Merah. Penjualan tiket pun disebut jauh dari target yang diharapkan, sebuah kenyataan yang cukup mengusik hati para petinggi klub. Dalam pernyataan pasca laga, Ruben Amorim menegaskan kekecewaannya. Bukan soal hasil pertandingan, melainkan karena atmosfer yang dinilainya tak sesuai dengan standar tur global Manchester United. Sang manajer bahkan berkata belak-belakan, "Kami ingin merasakan semangat Asia Tenggara, tapi sayangnya kali ini rasanya hambar. Kami tahu ada banyak fans kami di kawasan ini, tapi kami juga tahu di mana loyalitas dan cinta sejati itu berasal." Kalimat Amorim seolah menjadi kode keras yang langsung mengarah ke satu negara, Indonesia. Para fans sepak bola paham betul bahwa dukungan supporter Indonesia untuk klub-klub Eropa, termasuk Manchester United, dikenal sangat militan dan fanatik. Tak sedikit yang rela menempuh ratusan kilometer hanya untuk melihat sang idola sekilas di bandara, apalagi saat pertandingan. Manchester United sendiri tak pernah lupa bagaimana sambutan luar biasa yang mereka terima saat terakhir kali mengunjungi Jakarta lebih dari 1 dekade lalu. Lautan Merah menyambut mereka dari bandara hingga stadion. Lagu Glory Glory Man United bergema seakan mereka sedang bermain di Old Trafford sendiri. Momen itu tak terlupakan. Itulah sebabnya dalam pernyataan resmi klub, Manchester United mengaku menyesal. Mereka menyebut bahwa laga persahabatan ini seharusnya digelar di Indonesia, bukan di Malaysia.
Pernyataan resmi itu berbunyi, kami akan mengevaluasi ini. Kami tahu Indonesia punya tempat spesial di hati klub dan para pemain. Laga persahabatan seperti ini seharusnya bisa menjadi momen spesial bagi kedua belah pihak. Sayangnya kali ini kami melewatkan kesempatan itu. Tak butuh waktu lama, netizen Indonesia langsung menyambut pernyataan ini dengan penuh semangat. Tagar hashtag Muka Indonesia kembali trending di media sosial. Para fans menyerukan agar United tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka ingin bukti nyata bahwa klub yang mereka cintai menghargai dedikasi yang telah diberikan selama ini. Tur ini memang sudah selesai, tapi pelajaran penting sudah tercatat. Bagi Manchester United, tur ini adalah pengingat bahwa dukungan sejati bukan sekadar angka penonton di stadion, melainkan soal loyalitas yang tidak pernah padam. Dan untuk itu, satu hal menjadi jelas, Indonesia adalah rumah kedua yang sesungguhnya untuk Manchester United. Nah, kalau menurut kalian, apakah MU memang seharusnya datang ke Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Namun sayang setelah admin telusuri berita di atas hanyalah karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax, semua dibuat dengan bantuan AI.